Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke, sekarang kita lihat langsung problemnya seperti apa. Dan ini dia. Iya, problemnya seperti ini ya. Coba perhatikan oleh penonton untuk posisi buah putih dan buah hitamnya. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di B4, kemudian bentengnya berada di C5, lalu benteng lagi berada di F4 dan satu perwira gajah yaitu berada di G3, ditambah dengan satu pion yang berada di D5. Kemudian untuk posisi hitam, rajanya berada di E5 ditemenin dengan satu buah pion yang berada di D6. Oke Sobat Catur, silahkan pikirkan baik-baik dengan cermat dan dengan teliti. Hati-hati ya, salah melangkah karena posisi raja hitam kalau kita perhatikan dalam posisi draw atau remis. Jadi jangan sampai begitu satu langkah langsung hitam remis. Dan yang bisa bergerak, bisa jalan yaitu hanya pion ya, sedang mengancam benteng yang berada di C5. Ya, silahkan amati dan pikirkan 10 hitungan mundur dari sekarang. Ya, waktunya sudah selesai dan sudah lewat. Bagaimana menurut Anda ya dengan problem ini? Ya, sekali lagi tergantung kemampuan skill catur Anda ya, sulit atau tidaknya. Tapi kalau Anda jeli dan benar-benar cermat ya, bisa tahu langkah yang paling tepat kemana, saya rasa itu tidak akan sulit ya, pastinya cepat dijawab oleh Anda. Oke Sobat Catur, sekarang mari kita saksikan sama-sama. Untuk beberapa saat seperti biasa saya akan menganalisanya. Namun sebelum itu, saya ingatkan sekali lagi, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, jika suka di like ya, jika tidak suka abaikan, dan jangan lupa loncengnya ditekan juga ya, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke Sobat Catur, sekarang kita mulai untuk menganalisanya ya. Saya akan coba dulu. Sekali lagi kita perhatikan untuk buah hitam, bahwa di sini hitam hanya bisa bergerak yaitu pion ya, mengancam benteng. Nah, kalau benteng ini dibiarkan atau ditinggalkan oleh raja, maka akan dimakan oleh pion yang berada di D5. Begitu juga dengan benteng, kalau benteng ditinggalkan oleh gajah atau luncur, ini akan dimakan oleh raja hitam. Sedangkan raja hitam sendiri saat ini dalam keadaan posisi remis atau draw. Nah, seandainya benteng berada C5 ini bergeser mendekati raja ya ke B5, maka di sini akan terjadi draw atau remis untuk hitam. Oke, saya akan mengawali dengan analisa ini dengan menggerakkan benteng ke F7 sekaligus open sekak oleh gajah ya. Kemudian raja hitam untuk menghindari sekak hanya bisa turun ke D4 ataupun ke E4. Kemudian di langkah kedua, putih menjalankan benteng turun ke C3 untuk mencegah raja hitam agar jangan kabur terus ke bawah. Raja hitam masih bisa bergerak ke D4 ataupun memakan pion yang terlepas dari pengawalan benteng yang berada di D5. Di langkah ketiga, putih tidak bisa melakukan sekak mat ya, karena walaupun misalnya disekak oleh benteng ke F4, ini raja masih bisa memakan pion putih D5. Iya, di sini putih gagal ya. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Berikutnya, bila dicoba lagi seperti tadi ya, benteng bergerak membuka open sekak, tapi sekarang ke bawah, tetap ini raja hitam akan turun ke D4 ataupun ke E4. Dan setelah ini putih kebingungan ya, harus kemana arahnya. Kalau benteng yang bergerak ke sebelah kiri, raja akan kabur ke sebelah kanan. Jadi rasanya tidak ada potensi untuk skakmat di langkah ketiga. Oke, sekarang kita kembali. Berikutnya, kalau putih bentengnya melepaskan pengawalan pion,
turun satu langkah ke C4. Ini Raja Hitam tentunya akan memakan pion yang berada di D5 karena memang itu satu-satunya jalan. Kemudian kalau putih melakukan sekak oleh benteng yang berada di F4 ke F5, tentunya Raja akan lari naik ke atas ya, ke E6. Dan di langkah ketiga tidak ada harapan untuk melakukan skak mat ya oleh putih. Gagal juga ini ya analisanya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Baiklah sobat catur, saya kira untuk analisanya cukupan segitu saja ya. Sekarang mari kita saksikan sama-sama. Seperti biasa, setelah analisa kita akan membuka bagaimana kunci jawabannya dan seperti apa solusinya. Oke sobat catur, mari kita lihat kunci jawabannya. Ini dia. Oke sobat catur, jadi kalau ada yang menjawab kuncinya adalah gajah, maka itu adalah tepat dan benar. Arahnya kemana? Ya benar, arahnya adalah ke H2, mundur satu langkah saja ya. Nah ke situ ya. Nah untuk hitam, mau tidak mau karena rajanya sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, jadi yang jalan atau yang bergerak adalah pion. Pion memakan benteng yang berada di C5. Nah di sini putih juga harus hati-hati dan waspada, jangan sampai memakan pion lagi oleh raja karena akan terjadi draw atau remis. Jadi raja bergerak, bergeser ya ke C4 menutup pion supaya raja bisa bergerak dan tidak terjadi remis. Raja hitam mencoba kabur melalui petak D6 untuk melewati terus ke atas ya, jalur 7. Namun di sini benteng putih langsung mencegatnya dan sekaligus melakukan open skak oleh gajah dan juga sekaligus langsung skak mat dalam 3 langkah. Ya sobat catur, jadi itulah ya kunci jawaban dan solusinya di problem catur 3 langkah mat ini. Dan ini hanya satu solusi ya teman-teman ya, tidak ada lagi, cuma satu saja. Oke sobat catur, jika ada yang masih penasaran dan tidak puas, mari kita lihat sekali lagi kunci jawaban dari problem catur ini.